Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Dewi Fatmawati dengan NIM A28226905, Prodi S1 Farmasi, Teori 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas farmakologi dan toksikologi mengenai ADME. ADME merupakan singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi suatu obat. Atau dengan kata lain, ADME adalah studi yang biasanya dilakukan pada bidang farmakologi dan farmakokinetika untuk mempelajari aktivitas suatu obat, baik secara in vivo ataupun in vitro. Yang pertama yaitu absorpsi atau penyerapan. Proses perjalanan obat tahap pertama adalah penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara, dan mereka diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Agar suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu, biasanya melalui permukaan lendir atau mukus seperti saluran pencernaan atau penyerapan usus. Sebelum diambil oleh sel target, penyerapan secara kritis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral dengan cara menelan tablet, intramuskular dengan cara suntik tepat di otot lengan, subkutan dengan cara suntik tepat di bawah kulit, intravena dengan cara melalui pembuluh darah. Yang kedua yaitu distribusi atau penyerapan. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi atau penyerapan. Distribusi atau penyerapan adalah transfer obat yang dapat dibalikan antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk diantaranya yaitu A. Kecepatan aliran darah regional, B. Ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein serum, C. Membentuk kompleks. Distribusi obat ini dapat menjadi masalah serius di beberapa penghalang alami, seperti penghalang darah dan otak. Yang ketiga yaitu metabolisme. Setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, obat akan dipecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami akan dimetabolisme di hati. Proses biotransformasi yang terjadi di hati dilakukan oleh protein dan enzim. Setiap satu sel manusia memiliki berbagai enzim yang diambil dari ratusan ribu repertoar. Masing-masing enzim mengkhususkan diri dalam pekerjaan tertentu. Beberapa mampu memecah molekul obat, sementara yang lain menghubungkan molekul kecil menjadi rantai panjang. Reaksi dengan obat membuat suatu substansi yang lebih mudah untuk dibuang melalui urin. Tidak heran minum obat tertentu, maka warna urin akan berubah. Yang keempat yaitu ekskresi. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir waktu dalam tubuh, yakni ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau feses, terkadang melalui keringat. Ada 3 lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi. 1. Ginjal adalah situs yang paling penting dan merupakan tempat produk diekskresikan melalui urin. 2. Ekskresi empedu atau ekskresi fekal adalah proses yang dimulai di hati dan melewati usus sampai produk akhirnya diekskresikan bersama dengan feses atau tinja. 3. Melalui paru-paru, misalnya untuk gas anestesi. Selanjutnya yaitu contoh proses ADME pada sediaan obat oral ke tubuh manusia. Sekian presentasi saya mengenai ADME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.